Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir pemberhentian. Perkenalkan, nama saya Nurfita Elena Putri dan teman saya Mujayana, Danu Aisti Prasetyo, dan Muhammad Syahrul Rizky Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan atau yang disebut juga dengan training bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan perkembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek seperti peningkatan dalam keilmuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Program ini bertujuan untuk menutupi gap antara kecakapan karyawan dan permintaan jabatan, selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja. Dan sebelum melakukan program tersebut, hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar hasil dari pelaksanaan program pelatihan tidak akan sia-sia. Kenalkan, nama saya Danu Aisti Prasetyo dari kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prestasi kerja dan kompensasi. Untuk yang pertama, prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaannya secara efisien dan efektif. Manajemen maupun karyawan perlu umpan balik atas kerja mereka. Hasil penilaian prestasi kerja, karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik terhadap karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu kompensasi, yaitu cara manajemen meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sebelum kompensasi diberikan, terlebih dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan berbagai subproses untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi yang diinginkan. Oke, nama saya Muhammad Syahrul Rizky Febriansyah, NIM 186. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang perencanaan karir. Karir merupakan semua pekerjaan atau jawaban seseorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat merupakan relasi dari rencana-rencana hidup seseorang atau mungkin merupakan sekedar nasib. Dapat dilihat bahwa konsep dasar perencanaan karir seseorang adalah yang pertama, karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jawaban-jawaban yang lebih besar tanggung jawabnya atau lokasi-lokasi yang lebih baik selama kehidupan kerja seseorang. Kedua, karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas membentuk suatu jalur karir. Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegang selama kehidupan bekerja. Selanjutnya yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja karyawan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, antara lain dapat dilakukan cara-cara berikut. Yang pertama, tanamkan dalam diri karyawan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan. Yang kedua, tunjukkan pada karyawan bagaimana pengembangan perilaku kerja yang aman. Ketiga, berikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik. Keempat, buatlah contoh yang baik. Dan yang terakhir, tegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja PHK dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemberhentian karyawan ini dapat terjadi oleh berbagai sebab. Misalnya yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu keinginan perusahaan. Yang ketiga keinginan karyawan. Yang keempat pensiun. Yang kelima yaitu kontrak kerja telah berakhir. Yang keenam kesehatan karyawan. Yang ketujuh meninggal dunia. Dan yang kedelapan yaitu
perusahaan dilikuidasi. Pemberhentian dari pekerjaan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun dari karyawan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.